Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isti Indartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul Iman yang Tidak Diharapkan. Ayat hafalan Roma pasal 1 ayat 17 New International Version. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Yakobus pasal 2 ayat 26 New International Version. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Poin penting pelajaran kita, saat iman kita bertumbuh, saat itulah kesempatan kita untuk melayani. Pernahkah engkau mempertanyakan sesuatu pada kepentingan orang lain? Pernahkah engkau menyelamatkan hidup orang lain? Kehidupanmu dapat memberikan sebuah pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan orang lain, lebih dari apa yang engkau pikirkan. Perhatikan cerita berikut ini untuk menemukan bagaimana iman orang yang tidak percaya dapat diselamatkan oleh kehidupan seorang sahabat. Tuan, dapatkah engkau menolong saya? Kata seorang perwira Roma kepada tua-tua Yahudi dengan penuh harap. Hambaku menderita sakit dan lumpuh. Kelihatannya dia akan mati. Dapatkah engkau meminta kepada Yesus untuk datang ke rumahku dan menyembuhkan hambaku itu? Tidak seperti perwira Roma lainnya, orang ini tidak membiarkan hambanya dengan kejam. Buktinya, hambanya itu sudah merupakan salah seorang dari anggota keluarganya, dan dia sangat sedih melihat hambanya itu sakit dan hampir mati. Tentu saja kami bersedia menolong engkau, sahut mereka. Dan mereka dengan cepat pergi mencari Yesus. Tidak lama mereka menemukan Yesus dan berkata kepadanya, "Di sana ada seorang perwira Roma yang sangat membutuhkan pertolongan, dan dia mengharapkan engkau menolongnya. Dia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami. Ia layak engkau tolong." Saat itu hati Yesus tersentuh. Ketika dia mendengar bahwa seseorang sedang sakit atau sedang membutuhkan pertolongan, dia langsung tergerak untuk menolong. Tidak seperti orang Yahudi, Yesus tidak menolong seseorang itu karena orang itu layak untuk ditolong, atau karena sesuatu jasa yang telah dibuat oleh seseorang itu. Tetapi, Yesus menolong siapa saja yang mengharapkan kesembuhan darinya. Seketika itu juga Yesus pergi ke rumah perwira itu. Perlahan dia berjalan menuju rumah perwira itu, melewati kerumunan orang banyak. Ketika Yesus belum jauh berjalan, seorang suruhan perwira itu datang kepadanya. "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Kamu lihat, orang ini sudah lama mendengar tentang Yesus. Dia mendengar tentang kuasa penyembuhan dari Yesus yang penuh kasih. Dia mengakui bahwa di dalam Yesus ada sesuatu yang sangat istimewa yang orang Yahudi lainnya gagal melihatnya. Dia tahu bahwa Yesus bukanlah orang biasa dan dia tidak merasa layak mendapat kunjungan darinya. Utusan perwira itu tidak dapat menghentikan Yesus. Yesus terus berjalan menuju rumah perwira itu.
hanya satu yang ada dalam pikiran Yesus, menolong dan memberkati. Kemanapun Yesus pergi, Dia membawa kehidupan, kesembuhan, dan sukacita, dan tidak terkecuali hingga saat ini juga. Sebelum sampai ke tempat yang dituju, perwira Roma itu datang dan menyampaikan permohonannya kepada Yesus. "Aku juga menganggap diriku tidak layak datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Engkau tahu, aku membawahi banyak tentara, 100 orang. Jadi saya mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan kuasa." Lanjut perwira itu, "Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang yang lain lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya. Aku tahu bahwa engkau memiliki kuasa atas penyakit dan kematian. Sama seperti prajurit mengerjakan perintahku, penyakit yang mematikan ini akan tunduk kepadamu. Asal engkau katakan sepatah kata saja, maka hambaku itu pasti sembuh." Ketika Yesus mendengar perkataan perwira itu, Yesus merasa heran dan berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dengan terharu, Dia berbalik kepada perwira itu dan berkata, "Oleh karena imanmu yang besar kepadaku, hambamu itu sudah sembuh." Ketika perwira Roma itu kembali ke rumahnya, dia mengetahui bahwa ketika Yesus mengatakan, "Anakmu sembuh," anak itu benar-benar telah sembuh dan dapat melakukan pekerjaannya. Rumah perwira itu dipenuhi dengan sukacita pada hari itu. Berkat iman dari perwira Roma itu, hambanya mendapatkan sentuhan kesembuhan dari Yesus. Berkat itu tidak berhenti sampai di sini saja. Sama seperti halnya dalam cerita ini, untuk sepanjang masa, berkat itu akan senantiasa tersedia. Sama seperti Yesus menghargai iman perwira itu dan menyembuhkan hambanya, Allah juga menghargai iman kita. Dapatkah engkau bayangkan berkat yang kita dapat berikan kepada orang lain jika kita menaruh iman kita dalam Yesus, sama seperti perwira itu?